Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back again di Main Sore. Podcast yang paling podcast dibandingkan podcast-podcast lainnya di muka bumi bersama Saya Mr. Beteng, sang pengamat sepak bola profesional berlisensi Konami Cup sekaligus calon pelatih timnas U17. beserta saya pelatih profesional berlisensi Football Manager 2008 sekaligus calon pelatih kepala Venezia. Dan teu keprok heula, Ordak. Sudah lama kita Sudah lama ya. berbincang. Sudah 3 minggu kita libur ya. Iya, hiatus. Kumaha hiatus. Teh. Ngomong-ngomong, selama 3 minggu kita libur ini ya, Ya, betul. banyak hal-hal yang terjadi di Indonesia ini. Banyak sekali. Hal luar biasa. Ya, Salah satunya adalah para anggota DPR, hei kalian jangan seenaknya kalian joget-joget saat sedang sidang hanya karena kenaikan gaji sebesar 3 juta per hari. kecil. Goblok, anjing. Kalian semua bangsat. Kalian berjoget-joget di atas penderitaan orang-orang yang membutuhkan. Hah? Gelo sih. Sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Kita harus banyak-banyak istighfar di akhir-akhir ini. Mister. Betul. Semua hal, semua bidang di Indonesia ini acak-acakan. Acak-acak. Termasuk tim kesayangan kita. Persib Bandung yang di BRI Super League ini memulai 3 laga awal ya Ya, dengan hasil yang tidak memuaskan tentunya sebagai juara bertahan. kalau itu setuju lah ya. Persib hanya Ya harus meraih- setuju atuh. Iya, Persib hanya meraih 4 poin dari 3 laga Dari awal. 3 laga awal di BRI Super League ini. Betul. Kumaha teh menurut maneh Ya menurut saya sih dengan skuad yang baru Persib Bandung ini dengan bisa menang melawan Semen Padang di Bandung kemarin teh. di Bandung. Di Bandung ya 2-0 Yap. itu sebetulnya memunculkan asa sebetulnya. Yap. Ditambah lagi sebelum laga kedua itu kualifikasi melawan Manila Danger. Ya, Itu Persib menang. yang pemainnya Iya. negro-negro semua. Iya. Naon Seharus- ngaranna teh duduk WFC. Duduk Ya itu seharusnya menjadikan Motivasi. Persib memiliki mental yang bagus, Ya, terpompa lagi terpompa lagi. Tetapi kita lihat di match kedua Persib harus kembali mendapatkan kesulitan ketika melawan Jepara di kandangnya Jepara. Yep. Dan itu mungkin histori lama yang kembali terulang oleh Persib Bandung. Oke. Dan laga terakhir yang 1-1 Kemarin ya. ya. Mungkin untuk di 3 laga awal ini saya masih mentoleransi lah. Karena apa? Karena Bojan Hodak ini mungkin bingung. Memang bingung lah. Ya, Sudah seharusnya Boyan Hodak sebagai seorang pelatih dan manajemen juga sebagai badan atau organisasi yang mengelola Persib secara keseluruhan ya. harusnya merasa menyesal. Menurut saya menyesal karena telah memberangus habis tim juara. Catat. Tetapi kalau misalkan menyesal untuk di 3 laga awal ini terlalu cepat menurut saya Mr. Betul. Karena di musim kemarin pun Persib berada di puncak di Jornada Anjing Jornada. Nah, eta anjing. Saya udah lama di Spanyol. Di Jornada ke-16 atau ke-17 17 ya. kalau nggak salah ya. Ah. Persib stay terus berada di puncak dan sekarang dengan skuad terbarunya, dengan para pemain terbarunya mungkin ada beberapa catatan yang harus dipelajari oleh staf pelatih Persib seperti Lucho, Marsilio, William Barros. Itu pemain-pemain yang harus dievaluasi. Henen Herdiana. Banyak. Sebetulnya banyak PR untuk Boyan Banyak Hodak sekali. ya. Untuk Boyan Hodak banyak PR karena selama 3 pertandingan awal saya tidak melihat Persib menampilkan permainan yang menjanjikan. Pola permainan yang saya sendiri sebagai penonton, sebagai bobotoh ya. Dan ingat, kembali lagi,
kita tegaskan bahwa kita adalah bobotoh yang paling bobotoh dibandingkan bobotoh lainnya. Betul. Merasa tidak puas dengan gaya permainan yang diterapkan oleh Persib Bandung sendiri. Ya. Permainannya masih bingung, terlihat tampak bingung. Koordinasi antar lini juga nggak ada gitu. Ya, betul. Komunikasinya juga nggak ada gitu. Apakah ini masih tetap bagian dari proses yang Anda selalu mengeluh-elukan sebuah proses, tolong dijawab. Betul, betul. Ini adalah sebuah bagian dari Oke, proses. kembali lagi. Iya. Proses, mangga. Ini tidak luput dari proses. Karena walau bagaimanapun yang pertama tadi adalah skuad baru, yang kedua penyesuaian untuk para pemain barunya yang hampir 60% Persib Bandung dengan bahkan lebih dari 60% ya. Di sini saya yakin Persib Bandung akan menemukan peak performance-nya. Mungkin di Jornada ke-4 atau ke-5. Bukan seperti itu, karena menurut saya gini, kalau melihat tim-tim lain ya, mengawali musimnya dengan cukup positif. Betul. Dan cukup optimis untuk perayaan gelar juara musim ini. Betul. Contohnya kita lihat Borneo yang sekarang bertengger di puncak klasemen ya. Artinya Borneo FC ini dia punya poin yang sempurna dari 3 laga ini. Betul. Selisih dengan Persib berarti 5 poin. 5 poin. Borneo 9. Seharusnya Persib tidak jauh-jauh amat lah. Harus mepet gitu. Tetapi yang harus kita perhatikan bahwa liga ini adalah sebuah instrumen yang memang cukup panjang. Jadi dibutuhkan konsistensi. Apakah Borneo FC bisa konsisten hingga ke akhir musim di puncak klasemen atau memang Persib dengan skuad seperti itu dan strategi yang tidak tahu seperti apa Bojan Hodak, karena Bojan Hodak ini sang pelatih junior saya. Tentunya. Sombong sia. Ini belum melakukan heart to heart bersama saya tentunya. Karena kemarin Anda keluar negeri ya? Iya, iya. Anjir. Ya, tepuk tangan lah tuh. Ada ini. Saya mementoring pelatih-pelatih Oh yang iya, ada di dunia. sekedar info juga buat kalian semua ya. Ya. Kemarin si RT ini kebetulan habis dari Jazirah Arab. Iya, Dia mentoring lah. mentoring dan berkunjung juga ke Al-Nassr ya. Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Ittihad, semua tim. Ikhlas, Ya. Masjid Nondi kemarin. Oh, Kemarin masjid saya, ya, Tama. kemarin saya melakukan seminar Oh, bersama iya. pelatih-pelatih di Saudi Super League, Oke. dan ya itulah hasil. Sedikit-sedikit mencuri ilmu ya, Ya. untuk membantu Bojan Hodak tentunya kan. Betul. Oke. Mereka yang mencari ilmu ke saya. Oh iya betul. Maaf nih. Maaf nih, ya. maaf. Ya. Oke, lanjut Teh. Maka dari itu kita lihat seperti yang tadi bilang, Persib di pekan ke-17, di Jornada ke-17 baru bisa konsisten berada di puncak klasemen. Dan ini pun bisa saja terjadi untuk Persib Bandung. Karena salah satu yang menunjang sebuah tim dengan konsistensi adalah selain strategi, mental bermain, fisik, faktor U. Anjir. Ini faktor G dan U. Tolong dijelaskan secara lebih spesifik Faktor gaji. Gaji, oke. Uang yang lancar, pemasukan yang lancar untuk para pemain yang bisa membuat Persib Bandung konsisten. Oke. Karena mau tidak mau, semangat dari pemain ini adalah faktor dari gaji. Kalau kita bermain all out tapi gajinya nggak lancar. Tapi kan nyatanya Persib tidak pernah bermasalah dengan faktor G ini. Iya, makanya mereka di musim kemarin dan di musim kemarinnya lagi bisa melakukan back to back. Karena konsistensi itu. Faktor yang salah satu menjadi. Dan saya harap di tim-tim Liga 1 sekarang, Super League sekarang, tidak ada tim-tim yang nunggak lagi. Seperti yang dikatakan Pak Ahmad Juprianto. Oke, menarik sekali ya. Iya. Dan jangan juga memaksakan untuk menyewa stadion megah. Kalau uangnya tidak ada dan ujung-ujungnya nunggak dan diusir. Betul. Janganlah kayak mereka ya. Betul, betul. Jangan maksain iya. gitu. Kalau misalkan mampunya stadion training nggak apa-apa. Nggak apa-apa Stadion gitu. training aja. Yang penting nggak punya utang. Iya. Nah, lebih sehat. Gaji pemain lancar. Kasihan pemain. Oke, balik lagi ke 3 pertandingan awal yang menurut saya aura juara nggak terlihat. Aura juara tanpa sisa dari 2 musim kemarin. Iya.
secara permainan masih butut. Ya, kita harus berani di sini mengkritik. Ya kalau permainannya butut ya saya berani bilang butut aja gitu. Oke. Tapi hey kalian Kalian yang menyerang secara pribadi terhadap salah satu pemain Persib, kalian tidak bisa dibenarkan juga. tidak bisa dibenarkan. Oke, hand maneh mainnya butut, tapi aing mah demi Allah henteu nge-DM ke keluarga maneh. Ke keluarga, henteu henteu. ngahujat maneh secara pribadi henteu. Kita harus objektif bahwa kemarin di pertandingan melawan Persijap Jepara, Oke. Hen Herdiana melakukan 2 miskomunikasi. Oke, 2. Yang di mana Persib kecolongan langsung. Betul. Dan betul apa kata si Bojan Hodak? Itu hal bodoh. Hal yang bodoh sekali. Betul. Tapi lantas tidak jadi sesuatu hal yang Kita bisa menyerang personal. betul. Tidak Kita dibenarkan. tidak membenarkan itu. Tetapi ya mungkin Hen pun jangan terlalu baper lah. Kalau misalkan mau membalas, ya balaslah dengan kata-kata positif. Saya kemarin tuh yang terbaru Mark Klok. Yap. Mark Klok itu membalas pesan Bobotoh, kritikan, hujatan, Oke. segala macam yang menyerang Mark Klok dengan jawaban yang elegan. Oke. Dengan ya tunggu saja waktunya kita akan berada Nah. di puncak. Hen, mana ulah baper. Ya, Walau bagaimanapun kamu adalah seorang public figure. betul. Walaupun kamu diserang, antepkeun we lah gitu nya. Anggaplah eta bobotoh yang enggak dewasa seperti si ieu. Mana Gitu. ya? Mana? Nu aing hariwang, yang saya khawatirkan dengan melihat Persib permainannya yang butut. Bagaimana bisa Persib bisa bersaing di level Asia? Secara level Asia, Persib akan bertemu dengan tim-tim yang jelas-jelas levelnya di atas Persib. Bahkan nilai skuad pun Persib paling rendah di Betul. grupnya. Betul. Kumaha? Betul. Apakah masih butuh proses sedangkan Piala Asia ini sudah di depan mata anjir? Ya, kita kalau berbicara proses kembali, kita berarti proses by doing. Oke. Proses by doing artinya saya harap Bojan Hodak terus berproses dengan hal paling utama, faktor yang paling utama di dalam sebuah tim sepak bola adalah komunikasi. Bagaimana kita bisa membangun mental di musim kemarin dengan pemain-pemain sisa yang Oke. membawa Persib juara, Ya. bisa mengomunikasikan Yap. dengan pemain-pemain baru seperti Mark Klok mengkomunikasikan dengan Lucho misal, Betul. dengan William Marsilio bahwa Persib ini tim yang memiliki mental juara. Coba deh. Heula. Hei kalian para pemain-pemain Persib yang baru baru bergabung di musim ini. Jangan baper kalau permainan Persib butut dan Bojan Hodak ngamuk-ngamuk di Betul. locker room. Kalian Betul. jangan baper. Betul. Karena itulah proses Persib untuk membangun mental. Betul. Bagaimana mereka bisa kita bisa meraih back to back di musim kemarin. Itulah ciri-ciri kita berproses dengan komunikasi. Soalnya kan gini, Teh. Ada 2 tipikal pemain. Betul. Ketika pemain itu bermain jelek dan pelatih marah-marah, Betul. bahkan supporter menekan, menyerang, bahkan mungkin ya Betul. ada 2 tipikal pemain yang bisa menerima ini. Outputnya adalah yang satu, yang bagus adalah mentalnya semakin kuat. Betul. Yang kedua yang ditakutkan, mentalnya semakin down. Nah, ini Dan pesan. kalian harus terbiasa karena ini adalah Persib Bandung, Betul. tim terbaik se-Indonesia. Jika kalian tidak kuat dengan amukan Bojan Hodak dan kritikan Bobotoh, lebih baik cabut menurut saya. Bahkan setelah mungkin kalian musim depan akan out dari Persib Ya. dan berlabuh di klub lain, ketika bertandang ke Jakarta kalian akan tetap dilempari seperti Ciro Alves dan Tirone Del Pino kemarin. Astagfirullah. Corner teror dilempari sepatu. Padahal mereka bukan pemain Persib. Betul. Betul, ini yang menjadi fokus saya terhadap kemarin, tantangan saya terhadap Bapak Peri Paulus. Peri Paulo Dybala. Ya, Bahwa- Kelak. Wah, Mandalika. Mandalika. Lanjut. Kembali Teh. ke Mandalika. Bahwa dia berstatement bahwa Bobotoh merupakan tim yang supporter yang belum siap untuk menerima tamu untuk mengadakan opening ceremony dan lain-lain lah ya. Makanya ada larangan away lah, ada Persib tidak jadi
menjadi opener lah Ya, di maka Super League. away day masih diharamkan Ya. di musim ini. Dan ternyata mungkin tim supporter dari ibu kota ini belum bisa menjawab juga. Atau jangan-jangan Ah, Persib Bandung hanya dijadikan kambing hitam oleh mereka-mereka yang ada di atas sana yang mengatur liga ini. betul. Bahkan sudah banyak, ya mudah-mudahan saya berharap tidak ada hal-hal seperti ini. Karena secara logika dengan melakukan larangan supporter tim tamu datang, Ya, otomatis supporter tim tamu tidak akan patuh semua. betul. Memaksakan away day. WID. Walaupun aturan itu bodoh, tapi aturan tetaplah aturan. Ya. Ketika aturan itu dilanggar, terbitlah pundi-pundi rupiah. Pundi rupiah. Mungkin. Betul. Ya. Mungkin ini Mungkin hanya aja. spekulasi gila aja gitu kan. Iya, iya. Ya. Kita tidak bisa mengatur sebegitu banyak supporter di Indonesia yang begitu fanatik terhadap tim-timnya masing-masing. Betul. Lanjut teh ke Persib lagi teh. Kita lanjut ke Persib Bandung, bahkan menurut Mr. Beteng nih, ketika ya saya anggaplah ini proses by doing, Persib masih tetap berproses karena persiapan dengan pemain yang saya bilang dengan pemain baru-baru ini dengan persiapan sekian bulan ini masih tetap kurang. Makanya kenapa saya dulu rada protes. Kenapa TC diskaliguskan dengan bisnis tidak fokus dan lain-lain itulah. Makanya untuk pertandingan melawan Borneo FC gimana nih? Enggak. Kadang-kadang ini saya bertanya-tanya tuh. Gimana sebelum ke situ? Yang notabene otak saya ini sungguh brilian dan cerdas sekali. Oke. Sekaligus saya adalah sebagai pengamat sepak bola profesional Ya. yang berlisensi Konamikap yang Betul. diakui jurnalis-jurnalis dunia sekalipun. Betul. Oke. Dan banyak sekali, bahkan kemarin timnas kayaknya meminta saya untuk menjadi pelatih bahkan di sana. Oh. Oke. Kadang saya merasa bingung. Saya sering berspekulasi bagaimana cara berpikir Bojan Hodak ini sendiri. Gimana? Apakah 2 musim kemarin kan Persib klub yang notabene adalah bukan klub yang dibangun oleh Coach Bojan. Betul. Ya, tapi mau tidak mau walaupun itu adalah sebuah skuad yang awalnya dibangun dari pelatih-pelatih sebelumnya yaitu Robert Rene Arbet dan Luis Milla. Aragones. Aragones. Luis Milla. Ya, dan dilanjutkan oleh Bojan Hodak dan kebetulan Bojan Hodak hoki. Iya. Mungkin saja. Saya berpikir seperti ini. Apakah Bojan Hodak melakukan idealismenya yang difikirkannya? Betul. Melakukan sebuah eksperimen tentang keinginannya sendiri membangun tim dari nol Oke. dengan berspekulasi memberangus skuad sebelumnya. Oke. Apakah ini adalah sebuah idealisme Bojan Hodak semata gitu? Oke, kalau menurut saya Kalau menurut saya, Oke, sebentar. coba. Belum. Kalau sampai Bojan Hodak berpikiran seperti itu salah besar. Oke. Karena bukti nyata 2 tahun 2 musim berturut-turut dengan skuad yang dibangun Oke. dari 2 kepelatihan sebelumnya berhasil mencetak juara 2 kali. Oke. Kumaha? Kalau menurut saya Bojan Hodak ini betul ada memiliki idealis di Menguji mana gitu. menguji kemampuannya sendiri. Berarti kalau gitu Bojan Hodak tidak sehebat yang kita bayangkan dong. Ya, betul. saya akan mencoba jelaskan Oke. psikologi dari Bojan Hodak ini. Mangga. Karena mau tidak mau ya suka tidak suka Bojan Hodak adalah junior saya. Saya Oke. bisa membaca apa yang dia pikirkan. Memang ini adalah idealis dari seorang Bojan Hodak. Di mana dia ingin merubah skuadnya full atas racikannya dia sendiri. Dan mungkin di sini ada strategi plan yang dilakukan oleh Bojan Hodak. Bisa saja Bojan Hodak melakukan strategi dengan planning setelah kita meraih back to back. Dengan strategi yang penting menang. Tetapi di sini Bojan Hodak mencoba dengan planning yang lain. Dengan planning Persib bisa bermain dengan bola dan lain-lain. Tetapi jika hal ini tidak terjadi maka ada kemungkinan 90% Bojan Hodak akan kembali ke strategi awal ketika Persib back to back. Ya kita lihat saja nanti Coach Bojan Tuh.
Yang saya harapkan di pertandingan selanjutnya Persib home lawan si Lumba-Lumba FC. Si lumba-lumba FC, si lumba-lumba. Si Lumba-Lumba FC yang meraih poin penuh ya Iya, iya. selama Tiga tiga pertandingan awal. Kita lihat di hari Minggu nanti ya, tentunya tanggal 31 Persib akan menjamu si Lumba-Lumba FC di Stadion GBLA. Kalian semua bobotoh cik datang ke stadion, pinuhan stadion era ku tetangga aslina. Ya, ramaikan. Kamu aya kawar, ada kabar tiket turun harga. Betul, turun Ya. harga. Sok pinuhan stadion, tiket udah dibuka soalnya. Tiket sudah dibuka dan kemarin pun tadi teman saya sempat bilang, "Teh beli tiket Persib sekarang sudah gampang. Ah, Sudah rada mudah lah. yap. Kita mendapatkannya sok aya nama ramekeun. Beli tiket dari sekarang di Persib. Pinuhan Aplikasi stadion, jika aing unggal home nya stadion wae Nya stadion aing mah wae. sanajan tiket gratis. Benar. Bener. Pokoknya mah jangan lupa like and subscribe. Komen, jangan lupa nyalakan lonceng juga. Iya, saya Mr. Beteng pamit. Saya RT pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.